Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Desain Kreator pada resume bulan kedua di foto di jurusan multimedia. Sini kita mempelajari foto fotografi. Ya, meringkas beberapa materi yang ada di sini. Langsung aja kita masuk ke materi pertama. Apa aja yang aku pelajari pada materi fotografi dan videografi ini. Yang pertama ada pengenalan fotografi, yang kedua ada pengenalan kamera, yang ketiga ada segitiga exposure, yang keempat ada komposisi fotografi, yang kelima ada angle foto, yang keenam ada pencahayaan, yang ketujuh ada pengenalan videografi, dan yang terakhir ada kamera framing dan kamera movement. Nah, 981 ini. 9 ada 9, kita sebut aja. Langsung masuk ke pengertian apa itu fotografi. Fotografi serapan dari bahasa Inggris fotografi yang berasal dari kata Yunani yaitu pos dan grafien. Pos itu artinya cahaya dan grafien artinya melukis atau menulis. Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang menjadi objek tersebut pada media yang pekat cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa ada cahaya, maka foto nggak bisa dibikin. Terus prinsip fotografi ini adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium perangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat dan akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang masuki medium pembiasan. Selanjutnya disebut lensa. Maka di sini kita langsung masuk ke pengertian kamera ya. Apa itu kamera? Nah, kamera adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau video dengan cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Kamera terdiri dari beberapa komponen utama seperti lensa, sensor, film atau digital, dan pengaturan lainnya yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol exposure, fokus, dan komposisi gambar. Lanjut, fungsi kamera di antara lain yang pertama ada fotografi dokumentasi, yaitu menangkap momen penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa digunakan buat acara-acara penting yang momennya cuma sekali. Terus yang kedua ada fotografi jurnalistik, yaitu digunakan buat melaporkan peristiwa dunia melalui video, contohnya reporter misalnya, atau ya gambar-gambar dari koran. Terus yang ketiga ada fotografi seni, menggunakan kamera sebagai media untuk ekspresi kreatif. Nah, ini bisa digunakan untuk foto model, foto pemandangan dan lain-lain. Yang keempat ada fungsinya itu buat keamanan dan pengawasan. Kamera yang digunakan dalam CCTV atau drone. Terus yang terakhir ini ada ilmiah dan medis, itu digunakan dalam mikroskop, teleskop, dan pencitraan. Nah, yang terakhir ini mungkin nggak akan kita bahas karena fungsi kameranya dari jenis kameranya sendiri udah beda. Oke, kita langsung masuk ke jenis-jenis kamera. Yang pertama ada SLR. Yang pertama ada SLR atau single lens reflex. Kamera SLR ini yaitu jenis kamera yang menggunakan sistem cermin dan prisma untuk memungkinkan fotografer melihat langsung melalui lensa sebelum mengambil gambar. Kamera ini populer di kalangan fotografer profesional maupun amatir sebelum era kamera digital. Jadi ini kamera yang dulu sebelum ada kamera yang lain nih, dulu pakainya XLR. Nah, itu pun masih pakai film dulu ya, jadi terpisah. Kita lanjut ke pengertian kamera kedua. Ada DSLR. DSLR ini singkatan dari Digital Single Lens Reflex ya. Yaitu kamera yang menggunakan sistem cermin refleksi seperti kamera
DSLR, tapi dengan sensor digital sebagai pengganti film. Nah, jadi ini udah nggak pakai film lagi. Kamera ini merupakan pilihan utama bagi fotografer profesional maupun pemula yang ingin belajar fotografi dengan kontrol manual penuh. Jadi dua kamera ini masih manual. Terus kita lanjut ke kamera yang ketiga, yaitu ada mirrorless. Mirrorless ini adalah jenis kamera digital yang tidak menggunakan cermin. Jadi dua ini pakai cermin, ini enggak, langsung sensor. Yaitu jenis kamera digital yang tidak menggunakan cermin refleks seperti pada kamera DSLR. Itu ya pengertiannya. Tanpa sistem cermin, cahaya langsung masuk ke sensor, memungkinkan desain yang lebih ringkas dan ringan dibanding DSLR. Jadi kedua kamera ini, SLR dan DSLR ini cukup bisa dibilang berat. Kalau mirrorless ini ya enteng-enteng lah, bisa tahan kalau dipegang satu jam, masih kuat tahan. Oke, kita lanjut ke kamera selanjutnya, yaitu action cam. Action cam ini adalah kamera kecil ya, tahan banting dan portable yang dirancang untuk merekam video atau foto dalam kondisi ekstrim. Kamera ini sering digunakan untuk olahraga, petualangan, atau aktivitas outdoor. Karena memiliki fitur tahan air, lensa ultra wide, dan kemampuan merekam video berkualitas tinggi. Nah, itu kelebihan dari action cam ini. Ini kecil, bisa buat video sehari-hari. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kamera pocket cam ya. Kamera pocket atau pocket cam adalah kamera digital berukuran kecil dan ringan yang dirancang untuk kemudahan penggunaan ya. Kamera ini biasanya memiliki lensa tetap, tidak bisa diganti, dan fitur otomatis, sehingga cocok untuk pengguna yang ingin memotret tanpa perlu banyak pengaturan manual. Jadi yang kamera DSLR, SLR, sama mirrorless itu ada lensa tersendiri, jadi dijual terpisah gitu. Nah, kalau ini udah nggak bisa pakai lensa. Kalau yang lain tadi itu masih bisa pakai lensa, jadi masih bisa diatur fungsinya, entah itu foto jarak jauh atau foto jarak dekat. Ya itu nanti kita akan bahas tentang lensa habis ini, habis mempelajari kamera ini. Lanjut seterusnya, selanjutnya ada smartphone cam atau kamera HP. Kamera HP ini udah pasti banyak yang tahu. Smartphone cam adalah kamera bawaan pada ponsel pintar yang dirancang untuk memotret dan merekam video dengan mudah. Kamera ini telah berkembang pesat dengan teknologi canggih seperti resolusi tinggi, fitur AI, lensa ganda atau lebih, dan kemampuan untuk menangkap foto berkualitas profesional. Smartphone cam juga sangat populer karena portabilitasnya dan integrasi langsung dengan fitur editing serta media sosial. Jadi ini udah paket komplit gitu, bisa langsung kita misalkan jepret gambar itu langsung bisa diedit di sini, langsung bisa dipost di sini pakai smartphone ya. Kalau yang lain itu harus dipindahin dulu gambarnya. Terus kita lanjut ke jenis kamera selanjutnya, ada drone atau pesawat tanpa awak. Drone adalah pesawat tanpa awak untuk menangkap foto dan video dari sudut pandang udara. Drone dengan kamera ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti fotografi, videografi, pemotretan, pengawasan, dan eksplorasi. Jadi ngambil sudut pandang dari udara dan lain-lain. Di sini ada dan lain-lain. Karena banyak banget, jadi prioritasnya cuma segini aja jenis-jenis kamera. Kita lanjut masuk ke pembahasan lensa. Lensa adalah bagian terpenting dalam kamera yang berfungsi menangkap dan membiaskan cahaya agar jatuh tepat ke sensor atau film. Nah, itu adalah
fungsi lensa. Terus struktur lensa. Lensa terdiri dari beberapa elemen kaca optik yang disusun dalam kelompok untuk memantau jalannya cahaya. Elemen ini dapat memfokuskan cahaya ke titik tertentu, mengoreksi distorsi dan aberrasi yang bisa menyebabkan gambar buram, dan yang terakhir ada menyesuaikan sudut pandang tergantung pada jenis lensa. Oke, kita lanjut. Focal length. Apa itu focal length? Focal length adalah panjang fokus adalah jarak antara pusat optik lensa dan sensor kamera atau film. Saat lensa terfokus pada subjek yang berada di jarak tak terhingga, focal length diukur dalam milimeter. Focal length, panjang fokus adalah jarak antara pusat optik lensa dan sensor kamera atau film saat lensa terfokus pada subjek yang berada di jarak tak terhingga. Focal length itu diukur dalam milimeter (mm) dan menentukan sudut pandang serta seberapa besar suatu objek terlihat dalam bingkai gambar. Nah, itu fungsi focal length. Ada wide, ada fisheye, ada medium, ada tele, ada super tele. Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis lensa. Kita bahas lensa yang pertama. Lensa fix atau lensa prime, atau disebut juga lensa tetap. Nah, karakteristik dari lensa ini adalah tidak bisa melakukan zoom, memiliki bukaan aperture yang lebih besar dibandingkan lensa zoom. Kualitas gambar lebih tajam karena desain optiknya lebih sederhana. Kelebihannya lebih ringan dan ringkas dibandingkan lensa zoom, dan juga ada memiliki aperture yang sangat besar yang sangat baik dalam kondisi minim cahaya. Terus kekurangannya, lensa ini tidak bisa memperbesar atau memperkecil gambar. Namun jika fix, dia tetap nggak bisa main zoom in, zoom out ya, tetap gambarnya yang dihasilkan seperti itu. Terus yang kedua ada lensa zoom. Terus yang kedua ada lensa zoom atau panjang fokus variabel. Karakteristik dari lensa zoom ini adalah dapat mengubah focal length sehingga lebih fleksibel, banyak digunakan dalam berbagai jenis fotografi. Nah, terus ada kelebihannya, banyak digunakan dalam berbagai jenis fotografi. Terus kelebihannya lebih praktis karena dapat digunakan dalam berbagai situasi tanpa harus mengganti lensa. Kekurangannya biasanya lebih berat dibanding lensa prime, aperture cenderung lebih kecil ya. Itu kurang lebih penjelasan dari lensa zoom ini. Terus yang ketiga ada lensa ultrawide. Lensa ultrawide memiliki karakteristik memiliki sudut pandang sangat lebar, beberapa memiliki efek distorsi atau fisheye ya, jadi cembung gitu. Tapi ada kelebihannya bisa menangkap area luas dalam satu frame, jadi sawah itu bisa kelihatan luas. Dan kekurangannya dapat menyebabkan distorsi perspektif yang berlebihan. Nah, itu lensa ultrawide. Terus selanjutnya ada lensa wide angle. Nah, memiliki karakteristik sudut pandang yang lebar tanpa banyak distorsi. Kalau ultrawide ini distorsinya lebih banyak ketimbang yang wide angle. Kelebihannya ideal untuk menangkap banyak detail dalam satu frame. Kekurangannya tidak cocok untuk potret close up karena bisa menyebabkan distorsi wajah. Jadi kalau misalkan mau foto close up, foto wajah itu nggak cocok pakai wide angle, jadi kelihatan cembung gitu. Lanjut ke lensa selanjutnya. Sini ada lensa medium, memiliki karakteristik perspektif mendekati penglihatan manusia dan ada kelebihannya, tidak ada distorsi berlebihan, bisa digunakan untuk banyak keperluan
Terus ada kekurangannya, tidak memiliki keunikan khusus seperti ultrawide atau telefoto. Jadi ini lensa yang normal ya, normalnya lensa tuh akan begini kayak sudut pandang mata kita gitu. Terus kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada lensa telefoto. Lensa telefoto ini memiliki karakteristik memperbesar objek tanpa harus mendekat telefoto. Jadi main focaleng tadi itu sebenarnya sebetulnya focaleng ya, bukan zoom. Kalau zoom gerakannya, kalau yang yang diatur itu focaleng. Terus kelebihannya menghasilkan efek bokeh yang kuat. Ini kalau misalkan bisa ngatur-ngatur gitu, jadi ada bukaan atau aperturnya, dia bisa diatur di sini. Itu buat ngasilin bokeh gitu dalam gambar. Apa itu bokeh? Ya kayak background blur gitu. Terus kekurangannya berat dan mahal ya, ini karena lensa telefoto ini bisa berat ya, karena bisa ngapain itu tuh otomatis berat ya, besar dan berat, itu kekurangannya. Lanjut, di sini ada super tele. Nah ini nih biasanya buat karakteristik dari super tele itu sendiri adalah memungkinkan pemotretan subjek dari jarak jauh. Kelebihannya ideal untuk fotografi satwa liar dan olahraga. Nah ini biasanya di stadion bola super telefoto sebenarnya, tapi nggak cukup, jadi singkat aja super tele, sama-sama di tele. Terus kekurangannya mahal dan sangat berat ya, dimana lensa segede gambar gini yang dibawa buat acara-acara sebentar nggak cocok. Ini kalau misalkan mau lihat pemandangan langit gitu dari gunung ke bawah, bisa pakai super tele, atau enggak lagi nonton bola atau ya gitu ya, ingin melihat dari jauh tapi jelas, itu pakai super tele. Terus kita lanjut, di sini ada lensa makro. Makro memiliki karakteristik dapat memotret objek dengan pembesaran hingga rasio 1:1. Jadi ini bisa memotret objek yang sangat kecil dengan jelas. Kelebihannya mampu menangkap detail kecil dengan sangat jelas. Nah, terus ada lagi kekurangannya, depth of field sangat sempit sehingga perlu pengaturan fokus yang teliti. Itu kekurangannya ini karena kecil, jadi fokusnya harus benar-benar diatur untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kita lanjut ke lensa selanjutnya, sisa 2. Ada lensa fish eye, memiliki karakteristik menghasilkan efek distorsi melingkar ya, cembung. Kelebihannya bisa menghasilkan efek visual yang unik. Kekurangannya tidak cocok untuk pemotretan formal ya, ini nggak cocok buat potret formal, ini cocok buat ibarat ya menghasilkan gambar yang unik gitu. Terus biasanya nggak cuman modelan fish eye ini nggak cuman dipakai di kamera, biasa di perempatan jalan atau pertigaan jalan itu kan ada cermin fish eye, itu buat melihat sudut pandang yang lebih luas. Terus yang terakhir ada lensa pancake ya. Lensa pancake ini sangat tipis, karakteristiknya sangat tipis dan ringan. Kelebihan mudah dibawa dan sangat ringkas. Kekurangannya bisa memiliki apertur yang lebih kecil dibandingkan prime lens. Ini lensanya dibuat simple gitu, simple, gampang dibawa. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada segitiga exposure. Segitiga exposure adalah konsep dasar dalam fotografi yang terdiri dari 3 elemen utama dan mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Jadi ini ada aperture, ada shutter speed, ada ISO. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk menentukan seberapa terang atau gelap sebuah foto. Prinsip utamanya, jika salah satu elemen diubah, 2 elemen lainnya perlu disesuaikan untuk mempertahankan exposure yang seimbang. Jadi ketiga ini merupakan jadi satu kesatuan gitu untuk menghasilkan foto yang bagus gitu.
Terus yang pertama ini kita akan bahas apertur. Diafragma mengontrol bukaan lensa. Apertur adalah ukuran bukaan lensa yang memungkinkan cahaya masuk ke sensor kamera. Cara kerjanya yaitu kalau misalkan aperturnya besar, itu cahaya banyak yang masuk ya. Terus hasilnya foto lebih terang, depth of field itu lebih kecil, terus latar belakang lebih blur atau bokeh. Ini cara kerja apertur. Ini ibarat fokus ke satu objek. Nah kalau aperturnya kecil, itu lebih sedikit cahaya masuk, foto lebih gelap, terus depth of fieldnya itu lebih besar, jadi latar belakangnya itu tajam gitu. Kalau misalkan mau fokus ke satu objek itu bisa pakai apertur besar. Kalau misalkan mau fokus sama beberapa foto pemandangan gitu sama detail-detail itu aperturnya pakai yang kecil. Oke, yang kedua ada shutter speed, yaitu kecepatan rana mengontrol lama paparan cahaya. Shutter speed adalah seberapa lama sensor kamera terbuka untuk menangkap cahaya. Jadi cara kerja shutter speed ini ada dua ya. Yang pertama, shutter speed cepat ini menangkap gerakan cahaya dengan jelas tanpa blurnya, langsung jadi satu foto. Nah, terus biasanya ini dalam sekali jepret tuh ada 1:1000 detik. 1000 foto 1 detik gitu. Jadi langsung cekrek. Terus yang kedua ada shutter speed lambat. Ya, itu membuat efek motion blur atau long exposure. Contohnya misalkan orang lari, nah itu dia bakal ngeblur, nggak akan jelas, dia bakal ngeblur dari geraknya. Halnya lensa yang kebuka, lensa itu bukanya lama. Oke, lanjut kita pembahasan selanjutnya. Di sini ada ISO dan kontrol sensitivitas sensor terhadap cahaya. ISO menentukan seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Cara kerjanya adalah apabila ISO rendah, foto lebih bersih, sedikit noise cocok untuk kondisi terang. Sedangkan ISO yang tinggi itu membuat foto lebih terang, tapi ada lebih banyak noise dan ini itu cocok untuk kondisi minim cahaya. Ya, di sini ada cara penggunaan ISO, bisa dilihat sendiri. Dan ada ISO tanda ISO sedang dan ISO tinggi. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Komposisi fotografi. Komposisi fotografi adalah cara menyusun elemen-elemen dalam sebuah foto agar terlihat menarik, seimbang, dan memiliki kesan yang kuat. Komposisi yang baik membantu mengarahkan perhatian pemirsa ke subjek utama dan menciptakan kesan estetika yang lebih kuat. Dalam fotografi, komposisi sangat penting karena mempengaruhi bagaimana suatu gambar dipahami dan dirasakan oleh orang yang melihatnya. Itulah komposisi fotografi. Ada prinsip komposisi. Yang pertama ada kesederhanaan. Caranya gimana? Hindari elemen yang terlalu ramai atau mengganggu perhatian dari subjek utama. Bersih atau minim gangguan. Satu ada keseimbangan balance. Seimbangkan elemen dalam bingkai agar foto terlihat harmonis. Bisa dalam bentuk keseimbangan simetris atau asimetris. Kita lanjut ke prinsip ketiga. Di sini ada proporsi dan skala. Gunakan perbandingan ukuran objek. Gunakan perbandingan ukuran objek untuk menciptakan perspektif yang menarik. Contohnya, di depan bangunan besar untuk menunjukkan skala besar bangunan tersebut. Nah, itu proporsi. Terus yang keempat ada kontras. Kontras yaitu perbedaan warna cahaya tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian subjek
utama. Misalnya, menggunakan subjek terang di latar belakang yang gelap, itu lebih bermanfaat. Terus selanjutnya yang terakhir ini, yang kelima, yang terakhir ada irama, rhythm and repetition, yaitu pola atau elemen yang berulang dalam sebuah gambar, menciptakan ritme visual yang menyenangkan. Contohnya, deretan tiang atau jendela yang sejajar tersebut berirama dia. Oke, prinsip komposisi sudah selesai dibahas. Kita lanjut ke teknik komposisi. Yang pertama ada rule of third, aturan sepertiga, itu membagi bingkai foto menjadi 9 bagian dengan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Letakkan subjek utama di titik pertemuan garis-garis tersebut untuk komposisi yang lebih dinamis. Ini ada contohnya di sini. Kita langsung bahas teknik komposisi yang kedua, guiding lines atau garis pengarah. Itu menggunakan garis alami di jalan dan kereta, pagar atau sungai untuk mengarahkan mata pemirsa ke subjek utama. Contohnya ada di sini. Ini ada sebuah garis yang menuntun mata untuk melihat ke arah tengah. Kita lanjut. Selanjutnya ada framing. Itu gunakan elemen di sekitar seperti jendela, pintu, atau dedaunan untuk membingkai subjek utama. Ciptakan kedalaman visual. Nah, ini contohnya, ini ada tembok yang bangun di teknik gitu. Terus habis itu yang selanjutnya ada simetri dan pola. Foto yang simetris dapat memberikan keseimbangan visual yang menarik. Pola berulang juga bisa menjadi elemen yang kuat dalam komposisi. Ini di keramik yang mengkilap, jadi simetris atas bawah. Kita lanjut ke selanjutnya, ada depth of field, kedalaman lapangan. Nah, contohnya seperti ini, fokus ke satu objek. Gunakan efek bokeh latar belakang view untuk membuat subjek utama lebih menonjol. Cocok untuk potret dan foto makro. Ini contoh gambarnya. Kita lanjut ke selanjutnya, negative space atau ruang kosong. Gunakan ruang kosong di sekitar subjek untuk menciptakan kesan minimalis dan lebih dinamis. Nah, ini contohnya. Minimalis cuma ada satu objek di tengah, sisanya kosong. Lebih minimalis dan dinamis kesannya. Oke, teknik komposisi udah kita pelajari. Kita masuk ke angle foto. Nah, ini adalah pengertian angle foto. Angle foto dalam fotografi adalah sudut pengambilan gambar yang menentukan bagaimana subjek dan latar belakang terlihat dalam sebuah foto. Angle dapat mempengaruhi perspektif, proporsi, dan emosi yang ditampilkan dalam gambar. Pemilihan angle yang tepat bisa menentukan karakter subjek. Pemilihan angle yang tepat itu bisa menunjukkan karakter subjek, mengubah persepsi tentang ukuran dan kedalaman, dan menghasilkan efek dramatis atau naratif, dan terakhir ada menyampaikan pesan tertentu. Jenis-jenis angle. Kita masuk ke angle pertama, itu ada eye level. Kamera sejajar dengan mata subjek, menghasilkan tampilan natural, tidak ada efek distorsi perspektif. Terus ini digunakan untuk potret formal, fotografi dokumenter, dan street fotografi. Untuk penggunaan ini bisa dibaca. Ya, contohnya ada pada gambar singa ini.
Kita lanjut ke jenis angle yang kedua, itu ada high angle. Itu kamera berada di atas subjek dengan mengarah ke bawah, membuat subjek tampak lebih kecil, lemah, atau tidak berdaya. Sering digunakan dalam film dan foto untuk menunjukkan ketundukan atau kelolosan. Contoh penggunaannya bisa dibaca. Lalu di sini ada contohnya satu-satu. Ya, lanjut ke jenis angle selanjutnya, ada low angle atau sudut rendah. Kamera sudut rendah ini posisinya kamera lebih rendah dari subjek mengarah ke atas, memberikan kesan dominasi kekuatan atau keagungan. Contohnya ada pada gedung ini, jadi ini terlihat besar, megah, buat kokoh. Untuk penggunaannya bisa dibaca sendiri. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, bird eye view, itu sudut pandang burung, yaitu kamera langsung menghadap ke bawah secara tegak lurus. Sering digunakan dalam fotografi arsitektur, makanan, dan konsep abstrak. Contohnya foto ini bisa digunakan buat animasi juga. Contoh penggunaannya bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut ke jenis angle selanjutnya, bird eye view, itu sudut pandang caci. Kamera saat rendah hampir sejajar dengan tanah, mengarah ke atas, memberikan kesan monumental atau perspektif. Contoh gambarnya nempel hampir sama tanah, atau bisa kalau di HP kamera yang lain. Bisa dimasukin juga angle selanjutnya, judge angle. Kamera dimiringkan sehingga horizon tidak sejajar, memberikan kesan memberikan efek dramatis, ketegangan, dan kegelisahan. Di sini seperti ada efek ketegangan. Contoh penggunaannya foto jalanan. Contoh penggunaannya mungkin bisa dibaca sendiri. Mungkin ternyata itu dia materi jenis-jenis angle. Kita lanjut ke lighting ya. Basic lighting adalah kunci dalam fotografi yang menentukan bagaimana suatu gambar terlihat dan terasa. Pemahaman tentang pencahayaan sangat penting bagi fotografer untuk menciptakan gambar yang menarik dan bercerita dengan baik. Basic lighting. Nah, sumber cahaya. Lighting itu mengatur cahaya ya. Yang pertama ada cahaya yang bisa diatur, ada yang cahaya yang bisa diatur. Jadi kita harus memposisikan untuk mendapatkan hasil yang bagus atau yang diinginkan dari sumber cahaya. Pertama, dari sumber cahaya di video yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Yang alami adalah matahari atau sumber cahaya alami yang paling umum digunakan. Ya. Intensitas dan warna cahaya alami berubah sepanjang hari, memberikan efek yang berbeda dalam fotografi. Ini harus ngambil momen, ngambil momen mau pakai cahaya alami. Terus cahaya yang kedua ada cahaya buatan, itu lampu studio, flash, dan lampu LED dengan contoh sumber cahaya buatan yang digunakan untuk mengontrol pencahayaan secara presisi. Nah, ini jadi kita bisa atur di mana cahayanya mau mengarah kemana. Ya. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan selanjutnya, itu videografi. Apa itu videografi? Videografi adalah proses pembuatan video yang melibatkan pengambilan gambar berguna menggunakan kamera, pengeditan, dan penambahan elemen-elemen visual dan audio untuk menciptakan konten video yang menarik dan komunikatif. Videografi dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti film dan sinema, pembuatan film,
serial TV dan dokumenter, kemudian iklan dan promosi, pembuatan video iklan, promosi produk, dan branding. Tidak ada acara langsung atau streaming. Kemudian gambar acara langsung seperti konser, konferensi, dan pernikahan. Terus yang keempat ada konten digital, pembuatan video untuk media sosial, pembuatan video untuk media sosial, YouTube, dan platform digital lainnya. Proses videografi melibatkan beberapa tahap seperti produksi, perencanaan, skrip, dan persiapan untuk produksi, untuk pengambilan gambar dan rekaman audio. Dan ketiga ada pasca produksi, pengeditan, penambahan efek visual, audio, dan finalisasi, finishing. Itu adalah fungsi dan kapan videografi ini. Kita lanjut pembahasan pertama. Nah, di videografi ini ada tekniknya namanya framing. Framing dalam videografi adalah proses memilih dan menempatkan subjek atau objek dalam bingkai kamera untuk menciptakan posisi yang menarik dan efektif dan dapat mempengaruhi kesan emosi yang disampaikan dalam video. Dan melibatkan beberapa aspek yang berhadapan pada subjek yang bingkai, penggunaan ruang negatif dan positif, pemilihan angle dan penggunaan elemen-elemen visual lainnya seperti garis, bentuk, dan tekstur. Nah, dengan menggunakan framing yang tepat, fotografer dapat menekankan subjek atau objek yang penting, menciptakan kesan emosi atau atmosfer tertentu, lalu ada yang meningkatkan kesan visual yang menarik, dan yang terakhir membimbing perhatian penonton ke arah yang diinginkan. Ganti gambarnya. Kesimpulannya adalah framing adalah salah satu aspek penting dari videografi yang membantu menciptakan video yang menarik dan efektif. Dan di sini ada jenis-jenis framing. Yang pertama ada close up, yaitu fokus detail subjek seperti wajah atau objek tertentu dekat dia. Kalau misalkan wajah udah full wajah satu kepala, ngambilin dari sini. Terus ada medium shoot, menampilkan subjek dari pinggang ke atas, memberikan kesan lebih luas daripada close up. Nah, selanjutnya ada wide shot, wide shot atau WS, menampilkan subjek dan lingkungan sekitarnya dengan memberikan kesan luas dan keseluruhan. Jadi wide shot ini kayak dalam sebuah ruangan ada satu subjek. Lanjut ada long shot, yaitu menampilkan subjek yang jauh memberikan kesan keseluruhan dan kalau misalkan di berat orang dia sendirian di padang pasir, kamera dari jauh, jadi kelihatan bahwa padang pasirnya luas dan orangnya itu. Lanjut ada extreme close up atau ECU, fokus pada detail sangat kecil seperti mata atau tekstur. Ini biasanya untuk segi ketik itu kan ada ketegangan tersendiri, itu pakai extreme close up. Terus ada sudah over the shoulder, menampilkan subjek dari bahu orang lain, kesan interaksi atau ucapan. Yang biasanya dipakai pas lagi orang ngobrol, lagi ada tatapan ngobrol. Nah, pakai Oke, di sini ada yang terakhir point of view, yaitu menampilkan apa yang dilihat oleh subjek, memberikan kesan pengalaman langsung. Itu point of view, ibarat POV sudut pandang kita lagi ngapain, ibarat bisa kelihatan cuma tangan doang, kita lagi gerak seperti mata kita yang ada di kamera. Kamera itu seperti penglihatan mata kita. Ini ada contohnya. Yang pertama tadi ada close up. Yang pertama tadi ada close up, terus medium shot, terus ada wide shot. Nah, close up, medium shot, wide shot. Nah, ini long shot, lalu ada extreme close up. Sini ada
over the shoulder. Terakhir ada POV, ini contohnya di sini. Oke, kita langsung. Nah, itu sudah selesai materi jenis-jenis framing. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada camera movement. Apa itu camera movement? Camera movement adalah teknik pergerakan kamera dalam proses pengambilan gambar atau video untuk menciptakan efek visual yang dinamis dan menarik. Camera movement dapat digunakan untuk meningkatkan kesan emosi atau atmosfer, menekankan aksi atau gerakan subjek, menciptakan kesan luas atau ruang, meningkatkan kesan visual yang menarik. Beberapa jenis kamera movement yang paling umum digunakan adalah ini jenis movementnya, ada pan, tilt, dolly, track, pedestal, dan traction hold. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan kamera movement yang tepat, pembuatan film atau video dapat menciptakan karya yang lebih menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan. Nah, ini masuk pembahasan kamera movement. Yang pertama ada pan. Itu gerakan pan adalah gerakan kamera yang memutar secara horizontal, baik ke kiri maupun ke kanan, untuk mengikuti subjek atau menciptakan efek visual tertentu. Jadi muter doang, kamera diem, tapi sudut pandang muter kiri kanan. Terus gerakan pan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pan kanan dan pan kiri. Ya, kamera bergerak ke kanan sama kamera bergerak ke kiri. Gerakan pan dapat digunakan untuk mengikuti aksi atau gerakan subjek, menciptakan kesan luas atau ruang, menekankan hubungan antara subjek dan lingkungan, dan terakhir meningkatkan kesan dinamis atau energi. Jadi, gerakan pan sering digunakan dalam produksi film, acara TV, iklan, dan lain-lain untuk menciptakan efek visual yang menarik dan dinamis. Itu dari penjelasan dari kamera movement pan. Lanjut ke yang kedua, ada tilt. Itu gerakan tilt adalah gerakan kamera yang memutar secara vertikal, jadi kan ke kiri kanan, ini ke atas bawah, baik atas maupun ke bawah, untuk mengikuti subjek atau menciptakan efek visual tertentu. Gerakan tilt dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tilt up dan tilt down. Ya, kamera bergerak ke atas sama kamera bergerak ke bawah. Ini dapat digunakan untuk menekankan ketinggian atau ketinggian subjek. Kedua, menciptakan kesan dramatis atau emosi. Ketiga, mengikuti aksi atau gerakan subjek, memberikan informasi visual yang lebih detail.